Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali. Di sini kita ngobrol-ngobrol lagi masalah audio ya. Kemarin kan kita telah bicara mengenai merintis sebuah sound system ya, usaha sound system. Nah, dalam merintis tersebut tentu kita membutuhkan sebuah sistem yang bisa memenuhi kebutuhan event-event kita ya. Nah, di sini kali ini saya akan mencoba berbagi lah mengenai bagaimana sih memilih speaker untuk rental kita ya, untuk kita gunakan. Sebetulnya ini bukan cuma untuk rental ya, baik untuk di rumah juga, sebetulnya untuk kebutuhan di rumah juga, audio di rumah gitu bisa ya. Di dalam memilih speaker itu ada 4 hal yang perlu kita pertimbangkan ya. Pertama itu sensitivitas ya atau SPL-nya. Yang kedua itu grafik respon frekuensinya. Yang ketiga grafik impedansinya, itu yang perlu kita lihat. Kemudian yang keempat daya speaker tersebut ya, kemampuan speaker tersebut menahan dayanya itu sampai berapa gitu. Nah, itu yang perlu kita pertimbangkan. Mungkin di antara kita pernah membeli produk speaker, namun jarang kita memperhatikan spesifikasinya ya, dari speaker tersebut ya. Umumnya biasanya kita hanya mendengarkan suaranya saja gitu ya. Itu kalau bisa dites. Kalau misalnya nggak bisa dites, kita harus bagaimana gitu. Nah, itu yang perlu kita pelajari ya. Pada saat kita membeli speaker itu biasanya disertakan spesifikasi dari speaker tersebut. Biasanya suka ada di lembaran terpisah ya, di luar unit speakernya. Nah, itu hal yang penting yang perlu kita perhatikan. Salah satunya itu diantaranya adalah SPL-nya, sensitivitasnya. Sensitivity itu adalah diukur pada kondisi diberi daya 1 watt dalam jarak 1 meter ya. Jadi speaker tersebut diukur ya menggunakan SPL meter ya, dengan jarak 1 meter dari mikrofon ke speakernya, dengan speakernya diberi daya 1 watt. Nah, itu yang dimaksud dengan pengukuran sensitivitas ya. Ada juga yang menyatakan di sana SPL max ya, itu beda lagi ya. Berarti kalau itu speaker diberi daya secara maksimum ya, bertahannya sampai berapa gitu. Nah, itu daya maksimumnya sebuah speaker, atau nanti akan menghasilkan SPL maksimum gitu ya. Nah, di sini kita bisa melihat contoh spesifikasi dari sebuah speaker ya. Kita bisa melihat di sana banyak data-data yang disampaikan oleh pabrik speaker ya. Lalu apa yang bisa kita dapat dengan mengetahui SPL sebuah speaker gitu. Nah, dengan mengetahui SPL speaker tersebut, maka kita dapat memperhitungkan seberapa jauh jangkauan suara speaker kita ya. Kita juga bisa memperhitungkan berapa desibel sih pada jarak tertentu gitu ya. Itu kita juga bisa menghitung cukup memadai enggak nih jika kita gunakan dalam misalnya kondisi
lapangan tertentu dengan kebisingan tertentu gitu. Nah, sistem kita sudah memadai apa belum gitu. Nah, dengan mengetahui SPL tersebut kita bisa memperhitungkannya gitu ya. Kita juga bisa memperhitungkan berapa watt input yang diperlukan agar bisa mengcover area tersebut. Sehingga kita juga bisa memperhitungkan daya amplifier yang akan kita bawa ya untuk mendrive speaker tersebut gitu. Memang di sini kita hanya bisa memperhitungkan atau memperkirakan saja ya, karena SPL yang ditulis di spesifikasi itu biasanya diukur di laboratorium ya. Artinya kondisi lingkungannya nyaris sempurna. Tidak ada tembok, tidak ada penghalang, tidak ada dinding, tidak ada pengaruh angin, mungkin sedikit pantulan ya dan sebagainya. Namun dengan mempunyai perhitungan atau perkiraan ini, maka kita mempunyai pertimbangan lebih ya sebelum memutuskan kita membeli sebuah speaker untuk PA kita ya. Mungkin kalau salah pilih bisa jadi biaya besar ya, karena kita salah beli gitu. Coba ini ternyata kurang, coba ini ternyata kurang gitu. Akhirnya banyak biaya yang keluar gitu. Nah, di sini kita perlu mengetahui berapa sih sensitivitas speaker yang kita butuhkan gitu. Nah, setelah sebelumnya dibahas tentang perlunya mempertimbangkan SPL dalam memilih speaker PA ya. Berikut ini kita akan melihat bagaimana menghitung SPL sebuah speaker pada jarak tertentu ya. Beruntung untuk menghitungnya sebuah pabrikan speaker yang cukup terkenal itu telah menyediakan tabel hubungan SPL dengan daya input dan hubungan SPL dengan jarak. Jadi kita hanya perlu melihat tabelnya saja tanpa harus memperhitungkan juga itu sudah bisa ya. Tabel tersebut namanya nomograf. Nah, sebelum menggunakan nomograf tersebut tidak ada salahnya kita ketahui tabel SPL ya dalam kaitannya dengan pendengaran manusia ya. Dari tabel di atas kita bisa lihat bahwa SPL orang ngobrol itu sekitar 60 sampai 70 desibel ya. SPL rata-rata di pabrik atau perangkat HiFi rumah berkisar antara 80 sampai 90 desibel. Dan kita lihat batas rasa sakit di situ pendengaran manusia itu ada di 130 desibel ya. Nah, di bawah ini adalah nomograf untuk hubungan SPL dengan daya input speaker ya. Saya akan tampilkan ada dua nomograf di sini. Yang pertama, nomograf pertama itu adalah kaitannya dengan power dalam watt. Kemudian yang kedua jarak. Nah, ini contoh penggunaan nomograf melalui soal sebagai berikut ya. Diketahui sebuah horn speaker mempunyai spesifikasi SPL 103 dB pada 1 watt 1 meter. Kemudian speaker tersebut mempunyai daya 25 watt. Berapakah SPL-nya pada daya 25 watt tersebut ya. Kemudian berapa SPL speaker pada jarak 100 meter bila diberi input 25 watt.
Nah, melalui nomograf 1 SPLPS daya kita cari angka 25 di bawah garis yang menunjukkan watt. Setelah ketemu, kita lihat korelasinya dengan garis di atasnya yang menunjukkan dB. Dan didapat angka mendekati 14 ya, 14 dB. Sehingga horn speaker tersebut pada 25 watt dengan jarak 1 meter adalah 103 ditambah 14 itu sama dengan 117 dB. Kemudian melalui nomograf 2 SPLPS jarak kita cari angka 100 ya, di bawah garis yang menunjukkan meter. Setelah ketemu kita lihat korelasinya dengan garis yang di atasnya yang menunjukkan dB dan didapatkan angka 40 dB. Bila jaraknya makin jauh ya dari jarak referensi, maka angka tersebut adalah pengurangan, sehingga SPL horn tersebut pada 100 meter dengan input 25 watt adalah 117 dikurangi 40 sama dengan 74 dB ya. Nah, itu contoh penggunaan nomograf untuk melihat SPL speakernya ya. Ada juga pedoman umum yang digunakan para sound engineer di lapangan ya. Biasanya yang pertama SPL akan bertambah 3 dB apabila daya input menjadi 2 kali lipatnya. Misalnya 97 dB 1 watt itu kalau dikasih daya 2 watt maka akan menjadi 100 dB ya. Kalau dikasih daya 4 watt itu akan jadi 103 dB. Dikasih 8 watt akan menjadi 106 dB dan seterusnya ya, 16, 32 ya, dan seterusnya. Nah, yang kedua itu pedoman yang kedua adalah berkaitan dengan jarak. SPL akan berkurang 6 dB apabila jaraknya 2 kali lipat ya. Misalnya tadi jarak 1 meter itu 97 dB. Maka apabila ada orang mendengarkan jauh dari speakernya 2 meter itu akan berkurang 6 dB ya. Sehingga 97 dikurangi 6 dB jadi 91 ya. Apabila orang tersebut misalnya mendengarkan pada jarak 4 meter maka akan berkurang lagi 6 dB ya. Jarak 8 meter berkurang lagi 6 dB dan seterusnya gitu. Nah, pengurangan 6 dB pada jarak tersebut itu berlaku pada speaker konvensional, sementara pada line array ya yang menggunakan sistem line array pengurangannya itu adalah 3 dB per 2 kali jarak. Itulah kelebihannya line array ya. Jadi pengurangannya nggak begitu signifikan ya. Namun tentu harus line array tersebut harus, kalau misalnya kita custom juga harus sesuai dengan konsep yang benar yaitu. Mungkin nanti kedepannya kita akan membahas tentang bagaimana sih konsep line array yang benar itu ya. Oke. Mungkin untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian ya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.